Jamaah sholat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yakni hari ini sampai kepada hadis yang ke-37 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u was salasun. Hadis ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi atasnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, yang didapat dari riwayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini disampaikan Rasulullah yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ya qudsi ya sebenarnya. Hadis ini langsung didapat Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati was sayyiati, telah menetapkan yang baik-baik. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala, yang berkata adalah yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, telah menetapkan hal yang baik-baik, wasayyiati, dan yang buruk. Allah telah menetapkan yang baik-baik dan yang buruk. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah juga menjelaskan, menerangkan yang baik-baik dan buruk itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'milha, kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang mempunyai maksud, ya, menginginkan maksud bihasanatin, atas kebaikan, falam ya'malha, namun tidak jadi mengamalkan maksud baik tadi itu, maka Allah akan menulisnya di samping Allah hasanatan kamilatan, kebagusan kamilatan yang sempurna. Jadi kalau ada hambanya yang mempunyai maksud niat baik, bukan memaksudkan pekerjaan baik, namun tidak jadi mengamalkan, maka Allah akan menulisnya sebagai catatan kebaikan kamilatan yang sempurna. Jadi kebaikannya pun tidak berkurang. Jadi kita sudah punya niat baik, bukan niat ya, hamma itu di atas niat, hamma. Jadi ada niat, ada hamma itu kalau bahasa Jawanya lejo, karep yang kuat gitu ya. Lalu naik jadi azam, jadi sudah punya kebulatan tekad. Nah, lalu bulatan tekad diamalkan. Nah, baru punya maksud tujuan tadi itu kok nggak jadi, ya itu tetap dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang kamilatan, sempurna. Misalnya kita tadi punya niat, saya punya niat jamaah sholat duhur, niat, lalu kuat maksud pokoknya saya sudah jadwalkan nanti duhur jamaah, lalu keluar dari kantor, ya kan, sudah diniat, keluar, lalu jadi azam, dan di tengah jalan mules, ya kan, nggak jadi. Ada saja alasan untuk tidak jadi, atau mules, atau ketemu tiba-tiba keluar saudara atau teman yang penting yang
yang menyebabkan kita batal atau nggak jadi punya kebaikan yang sudah kita inginkan tadi. Oleh Allah, meskipun tadi kita banyak hal yang menyebabkan kita batal niat tadi itu, Allah tetap menulisnya sebagai kebaikan yang sempurna. Kira-kira gitu. Kita sudah punya niat, maksud saya mau menyantuni ikut anak yatim. Kuat sekali udah. Saya sisihkan tanggal 25 gajian, ya kan? Saya niatkan sebagian rezeki saya akan saya niatkan untuk masukin kotak yatim. Nah gitu kira-kira. Lalu sudah jalan, entah karena apa terlihat loh, kayaknya ada hal yang lebih penting dari saya harus ngasih yatim ini. Ternyata tetangga saya ada yang lebih urgen karena kemarin kena badai puting beliung, rusak parah, kayaknya lebih bermanfaat atau apapun alasannya yang menyebabkan kita nggak jadi amal itu. Nah, tadi itu nejonya kita punya amal tadi itu oleh Allah tetap dicatat sebagai hasanatin kamilah, hasanatan kamilah, kebaikan yang semua tidak dikurangi kebaikan yang sudah kita niatkan tadi itu. Nah ini begitu murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau baca hadis ini enak hidup, murah sekali. Allah maha betul-betul, kalau Allah dikatakan maha pemurah itu real hadis. Nah berikutnya adalah wa in hamma biha fa'amilaha kadallahu indahu ashro hasanatin. Dan jika tadi itu maksud niat tujuan tadi itu dan diamalkan, maka Allah akan menulisnya ashro hasanatin, 10 kebaikan, ya kan? Kok jadi akhirnya nyembungin kotak amal itu, akhirnya jadi jamaah itu, akhirnya jadi mau baca Quran khataman itu kan gitu ya. Pokoknya banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita nerjokan, yang sudah kita maksudkan, 10 kebaikan, bahkan ila sab'imi aqidifin, sampai kepada 700 lipat kebaikan, ila ad'afin katsiratin, sampai ke bertikel-tikel ya gak berhingga, tergantung mungkin ini ya, kalau dalam baca para ulama kita menjelaskan bergantung seberapa besar ketulusan ikhlas niat kita, betapa kuatnya himmah kita itu, betapa tulusnya kita dan seterusnya, sampai nilainya dan diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kita seperti apa itu timbangannya itu kadar di kita. Semakin kita ikhlas, semakin kita ini tulus, semakin kita ini benar-benar mendapat ridho Allah, mungkin Allah akan menggandakan afin katsiratin yang tidak, ya terserah Allah yang maha memberi pahala itu Allah, terserah Allah aja. Tapi setidaknya kalau amal tadi itu dilaksanakan, Allah berjanji 10 minimal yang tertulis ila sab'imi'ah sampai 700. Nah, di mana range kita, kualitas nejo amal kita itu seberapa? Apa di antara 10 dan 700? Apa di atas 700? Nah, itu kita semua yang punya ukuran. Allah nanti akan menimbang-nimbang sendiri berapa kita akan dihargai amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kan macam-macam. Ini ada yang pamer-pamer, ya nggak apa-apa pamer-pamer kan. Mungkin di sini level dasar ya, gitu, basic. Sudah mulai hilang pamernya, ya, sudah semi nggak pamer, sudah mulai ada niat ikhlasnya. Sampai ikhlas, sampai lupa. Maka kalau sedekah itu kan paling bagus kita memberi tangan kanan, tangan kiri. Ya itu saking ikhlasnya kita, saya nggak taunya kita.
Kalau sering saya sampaikan itu sama kayak kita ini nggak sadar tiap bulan diambil rekening kita itu oleh administrasi bank, itu lupa, betul nggak? Kita ini kan siapa? Bapak ada yang punya ATM ya? ATM Pak. Itu tiap bulan ada administrasinya ya Pak? Ada kan? Nah sebetulnya mungkin di awal waktu buka mungkin rata-rata punya ATM ini sudah lebih dari 5 tahun ya, lebih lah rata-rata. Kita itu sadar nggak kalau tiap bulan ini sebetulnya terambil uang kita oleh ATM admin? Enggak kan ya? Sudah lupa. Saking lupanya itu, pokoknya sudah lupa kalau kita ini tiap bulan rekening kita itu entah 7.000, entah 13.000 diambil oleh itu kan lupa, benar lupa tanpa sadar. Bagaimana kualitas amal sedekah kita juga kayak kita ini tanpa sadar sudah nggak peduli bahkan terus, itu tiap bulan diambil bank 7.000 atau 13.000 juga udah cuek. Nah, itu kan kalau udah sampai nilai cuek itu mungkin tadi timbangannya itu afin kathir, lupa. Jangankan tangan kiri, kita ini udah lupa, udah nggak tahu lagi kalau sebenarnya tiap bulan kita itu, apalagi kalau punya titik banyak, tiap bulan data kita diambil yang di sana, di sini, dan kita lupa. Ternyata saya nyumbang masjid sana ya, ternyata saya nyumbang yatim sana ya, ternyata saya saking lupanya nggak tahu ternyata kita menanam kebaikan. Nah ini mungkin oleh Allah al-afin kathirun, yang nggak tahu itu udah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kebaikan tidak dilaksanakan dapat pahala, tetap kamilah sempurna, dilaksanakan minimal 10 sampai nggak terhingga kan gitu Pak ya, sampai nggak terhingga. Wa ilhamma biha selanjutnya adalah wa ilhamma bisayyi'atin, wa ilhamma bisayyi'atin, dan jika orang itu punya maksud buruk, keburukan, falam ya'malha, dan tidak mengamalkan atas keburukan tadi, kata Allah indahu hasanatan kamilah. Loh ini enaknya Allah ini, murah banget. Jika ada kita mempunyai niat buruk dan tidak jadi melaksanakan niat yang sudah kita nejokan, yang sudah kita maksudkan tadi, Allah menulisnya sebagai sebuah kebaikan. Nah, coba kita punya niat buruk, punya maksud buruk, lalu kita tidak jadi mengamalkan maksud buruk kita tadi, Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan. Dan tidak hanya kebaikan, kamilatan, hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia punya niat maksud buruk dan mengamalkan, kata Allahu lahu sayyi'atan wahidatan, dia punya maksud buruk diamalkan, Allah menulisnya dalam satu keburukan atau kejelekan. Rawahu Bukhari wa Muslim ai fi sahihaihima bihadzal huruf, dan juga salah sahih keduanya dengan teks yang tadi huruf. Maka Syekh Nawawi terus menjelaskan, fanzur ya akhi, maka perhatikanlah wahai saudaraku, ini keterangan dari Syekh Nawawi, wafaqaniyallahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan taufiknya kepada ku dan kalian semua, ila azimi lutfillah ta'ala, terhadap maha agung dan maha lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Luar biasanya Allah kepada kita. Wa ta'amalat hadhil alfat, dan berpikirlah kalian terhadap lafaz-lafaz ini. Coba pikir dengan lafaz ini. Wa qawluhu indahu, di sampingnya Allah. Indahu, indahu itu ikuti Allah. Isyarah ilal iktinas, itu betul-betul menunjukkan isyarat tanda begitu Allah itu memuliakan kebaikan. Wa qawluhu kamilatan, dan Allah mengatakan kamilah, sempurna.
litakid wa syiddatil iktina, itu untuk menguatkan dan syiddah dan betul-betul menguatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Murah, Allah itu pemurah sekali. Loh, Allah pemurah begini nih, kadang-kadang kita ini sok-sokan. Allah ini kan longgar sekali. Kok kita beragama pertentangan itu aneh gitu. Karena kita ini luar biasa dimurahkan oleh Allah. Yang murah begini kok kita ini ribut, yang menyulitkan itu ada yang something. Allah sudah membuat kita ini enak gitu. Wa qala fis sayyi'atil lati hamma biha tsumma tarakaha katabahu Allah indahu hasanatan kamilah. Dan begitu Allah menyampaikan atas niat buruk yang tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, Allah tetap manusia sebagai kebaikan kamilatan yang sempurna. Ini fa'akadah, betul-betul Allah menguatkan bi kamilatan, dengan kata-kata kamilatan. Allah murah, niat maksud buruk, jelek, tidak jadi, itu tetap ditulis kebaikan yang kamilatan sempurna. Wa an amilaha, dan seandainya dia mengamalkan kata bahwa Allah musayyi'atan wahidatan, kalaupun tetap jadi mengamalkan, melaksanakan yang buruk tadi, akan ditulis satu kebaikan, satu keburukan saja, sayyi'atan wahidatan. Fa'akada taklilaha wahidatan, dan itu diperkuat. Maksudnya Allah menegaskan, underline wahidatan, hanya satu saja. Logikanya kita ini banjir ya, mestinya kita ini dengan hadis ini kita ini mestinya golongan surga semua. Baru ngejo kebaikan 3 satu, dilaksanakan 10 bahkan berlipat-lipat. Kalau punya niat buruk dilaksanakan baru 1. Kalau udah punya niat buruk lalu nggak jadi kebaikan. Coba kita ini misalnya dari awal sudah mau merencanakan mau menyakiti saudara kita, wah dia baru gajian, saya akan inilah nanti saya akan atur sedemikian rupa sehingga dia mengeluarkan, saya akan ambil rampok uang. Begitu ketemu lemas, masa potongan gini dirampokkan, enggak, akhirnya nggak jadi. Dan dia kan kalau dia punya duit nanti buat anak istrinya atau mungkin buat bayar sekolah anaknya, nggak jadi dia ngerampok. Nggak jadinya atas tindakan rampok itu malah berbuah kebaikan, catat sebagai kamilatan, kebaikan yang sempurna. Walillahil hamdu wal minnah, maka segala puji amin Allah wal minnah, dan segala anugerah Allah Subhanahu la nufsi fana'an alaih, yang kita tidak bisa menghitung atas segala puji-pujian dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik, dan kepada Allah dan Allah lah kita memohon taufik. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ya hadis yang luar biasa menjelaskan Allah atas amal baik dan amal buruk. Allah memberi banyak diskon. Apa diskon ya? Kalau dalam mall itu apa? Obral kebaikan itu. Sampai punya niat, saya mau niat, wah biasanya Jumat itu mau Jumat berkah lah. Sudah punya niat yang kuat, himmah yang kuat, saya mau nanti siang beli makan untuk orang jemaah. Gitu ya, nggak jadi, tetap kebaikan. Jadi, wah orang kok pada kelaparan, pada susah nyari warung, berkat Jumat berkat itu orang terbantu untuk menjadi kuat sehingga bisa kerja kembali, masya Allah. Dan semakin ikhlas akan semakin. Nah, jadi jamaah sekalian, dengan hadis ini sebetulnya
kita semuanya ahli jannah semua insya Allah. Kita hanya tinggal isi ruang hati kita, pikiran kita, agar kita tidak pernah memiliki hal yang kecuali kebaikan. Kalaupun sempat terlintas kita punya niat buruk saja, baru niat dan maksud buruk, gak jadi dinilai kebaikan, gak jadi dinilai kebaikan. Maka pikir-pikir lagi ketika niat buruk untuk kita itu jadi kebaikan. Kalaupun sudah terpaksa jadi amal, itu akan dicatat satu saja keburukan. Jadi dengan begini insya Allah beragama kita enak, nggak perlu pertentangan, ya, nggak perlu ngotot. Apa yang diototin dari sononya Allah itu sudah memberikan obrol buat kita. Apa yang perlu kita pertentangkan itu? Kita ngototkan itu. Toh semua itu dari sononya, desain dari Allah itu. Sungguh Allah itu ingin memudahkan kita sebagai umatnya. Gak ada desain dari Allah. Seluruh amal perbuatan yang diperintahkan Allah itu untuk mendesain hambanya sengsara. Gak ada. Tidak ada satupun desain perintah Allah, desain yang wajib kita lakukan itu untuk menyengsarakan atau untuk kita ini repot. Tidak. Semuanya desain Allah itu sesuai dengan keadaan kita dan kesenangan kita. Bayangkan semua kesenangan kita itu diimbali oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai satu kebaikan yang berlipat. Maka dengan demikian mari kita berbahagia menjadi umat Islam, memiliki Allah Subhanahu wa taala dan memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.